Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humairoh. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa jenis-jenis dari puisi, dan saya juga akan mencoba mengulas sedikit sebuah puisi dari buku 13 Anak Tangga, yang mana nantinya akan saya tentukan puisi tersebut masuk ke jenis puisi apa dan menceritakan tentang apa puisi itu. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian jenis puisi yang pertama, yaitu puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi menjadi dua macam, yakni balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, yang mana diselingi perkelahian dan pertualangan. Selanjutnya yang kedua yaitu puisi lirik. Pada jenis puisi ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, sedangkan serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada itu sendiri bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Sementara itu, ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, umumnya tokoh yang dikagumi, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Tiga yaitu puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Nah, puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif ini misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial adalah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Nah, kesan penyair ini juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan penyair terhadap suatu hal. Selanjutnya jenis puisi yang keempat yaitu puisi ekspresif. Berarti pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pengarangnya. Orientasi ekspresif ini memandang karya sastra sebagai ekspresi, luapan, ucapan perasaan sebagai hasil imajinasi pengarang, pemikiran-pemikiran, dan perasaan. Yang kelima, puisi argumentatif. Puisi yang mengemukakan pendapat, alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan. Nah, tujuannya tentu untuk mempengaruhi orang lain atau para pembaca. Selanjutnya yang terakhir yaitu puisi persuasif. Puisi ini bersifat membujuk, menyuruh, ataupun mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu seperti yang diinginkan oleh penulis. Nah, itulah tadi jenis-jenis puisi yang harus kita pahami maknanya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengulas dari sebuah puisinya langsung. Saya mengambil salah satu puisi dari buku 13 Anak Tangga. Dan tak lupa juga kita akan menentukan puisi tersebut. Apakah puisinya termasuk ke dalam jenis puisi ini atau bagaimana? Nah, baiklah, langsung saja. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, di mana terdapat satu contoh puisi yang berjudul Diri Sepi karya Dezuri. Jadi, pada puisi ini dapat dikategorikan ke dalam puisi ekspresif. Mengapa? Karena menurut saya puisi yang berjudul Diri Sepi tersebut menggambarkan perasaan si penyair itu sendiri, di mana sosok penyair di sini sedang berusaha untuk menyemangati dirinya yang sedang galau merana akibat kesalahannya. Akan tetapi, itu sangat sulit baginya karena permasalahan tersebut datang dari dirinya sendiri. Si penyair pun merasa bersalah dan ingin berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dengan mengulang waktu dari awal atau kembali agar permasalahan yang dia lakukan itu tidak terjadi lagi. Akan tetapi, pada akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi dari permasalahan tersebut, karena hal itulah yang membuatnya tenang untuk sementara. Akan tetapi, ia pun terus berusaha dan belajar memahami dirinya, dan tidak akan selalu merasa bersalah lagi.
Nah, jadi itulah pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.